di luar kesadaran manusia, kira-kira kan gitu. Kalau kita ngomongkan kan itu adalah kategori a priori di kategori a priori ya, saya ruang dan waktu itu. Bagaimana dengan David Hume gitu, Mas? Enggak, ya. Tapi kan contohnya tentang biliar ya. Jadi memang David Hume itu juga suka menggunakan semacam itu, dan saya kira biliar itu kan probable juga. Jadi kita kan cuma mengekspektasikan juga kira-kira kan semacam itu. Jadi hasilnya berbagai peluang di situ kan ada kemungkinan, tapi kita kadang-kadang terlalu mengekspektasikan ini ke sini, ini mempengaruhi ini kan kira-kira David Hume semacam itu. Tapi begini, tadi saya katakan bahwa David Hume itu mempengaruhi Kant, Immanuel Kant. Ya. Jadi Immanuel Kant pernah berkata, kalau nggak salah, saya lupa di mana itu, yang mengatakan David Hume itu yang menyadarkan saya Ya. akan naifnya itu loh dalam melihat itu. Jadi itulah kemudian saya bilang tadi, David Hume itu sebenarnya sudah mengawali tentang pembagian fenomena dan nomina. Karena misalkan tadi tentang apa antara mind sama budi itu sampai sekarang pun masih jadi perdebatan di kalangan filosofi neuroscience, juga masih memperdebatkan apa iya itu. Tapi ini bagi David Hume itu memang kalau kita melihat secara apa namanya fenomenal kan, saya memerintahkan tangan saya gerak, kayaknya ada gitu kan. Tapi sebenarnya hakikatnya gimana kita juga pernah tahu gitu kan. Jadi di situ David Hume sebenarnya sudah membuka peluang tentang nomena, dan kemudian kalau bagi saya paling enggak kan itu kemudian masuk lebih jauh dengan tadi mengatakan bahwa sebenarnya apa namanya ide tentang spasio-temporal dan lain-lain sebenarnya kan juga apa namanya bukan sesuatu yang ada di luar, ya kan? Ya. Apa di situ kan. Tapi itu sebenarnya cuman ya itu kalau bagi David Hume, kalau kan mensintesiskan ya antara empirisme dan rasionalisme. Tapi kalau bagi David Hume, kalau tadi spasio-temporal berarti mestinya di sini apa namanya itu juga apa namanya kategorisasi setelah kita dari ide yang simpel ke kompleks. Cuman yang menarik tadi David Hume itu juga apa namanya kalau beda dengan Locke ya. Locke itu punya kualitas pertama dan kedua. Kalau Locke itu kalau Locke itu dia percaya ada yang apa namanya yang objektif tadi seperti apa massa dan lain-lain itu ada di luar. Tapi kalau David Hume kan semuanya itu sebenarnya dia sampai pada kesimpulan bahwa kalau yang kategorisasi, tapi kategorisasinya belum seperti sejauh kan ya menurut saya. Kemudian itu dikembangkan jadi 12 kategori di kan itu waktu dan lain-lain itu sebenarnya cuma di sini aja kan, cuma kayak kacamata begitu. Jadi kalau dihubungkan dengan itu sebenarnya David Hume itu ya mengawalikan gitu kan. Ya objek itu dari tadinya dia ingin menetapkan, makanya saya bilang unik itu. Jadi tadinya itu ingin menetapkan apa eksperimental ke dalam filsafat moralnya itu, tapi kemudian dia akhirnya sampai pada kesimpulan yang nggak meyakinkan ya. Saya sampai di pengetahuannya nggak meyakinkan ini semua. Saya cuma bisa mengatakan ya mungkin kita hanya berharap itu ekspektasi terjadi, terus kemudian ya kita paling cuma mentok-mentoknya cuma di level yang fenomena, tapi fenomena nggak tahu. Jadi mungkin begitu ya. Jadi kalau kita hubungkan spasio-temporal dalam Kant dan Hume, jadi kalau kita bacakan berarti spasio-temporal itu tadi kita bisa menetapkan yang secara meyakinkan di luar juga sebenarnya. Mungkin begitu tanggapan saya. Oke, saya satu hal aja. Berarti Al-Ghazali itu seorang kausalitas ya, dia percayakan kausalitasnya, Mas? Kalau dalam gini, kausalitas dalam arti apa namanya kausalitas ada benda, kan kausalitas ada definisinya. Jadi kalau dia percaya bahwa benda punya properti dan kemudian dia mempengaruhi segala sesuatu, tidak, dia okasionalisme. Tapi kalau dalam arti kausalitas adalah Tuhan yang menjadi penyebab atas segala sesuatu, ya iya gitu kan. Tinggal kita definisikan kausalitas itu seperti apa. Oke, ya, terima kasih. Jadi dia disebut dengan apa penciptaan berketerusan tadi. Jadi ada kebaruan terus menerus, dan salah satu misalkan argumen yang ini ya, mungkin kita akan berpikir oh yang baru itu apa sih gitu kan. Tapi kan begini, itu juga misalkan di kritiknya Bergson terhadap Darwin kan semacam itu. Bergson mengatakan kehidupan itu dinamik gitu. Tidak statis. Kalau hanya berbasis pada hukum-hukum saja itu maka statis.
kan ada dinamis, berarti selalu ada kebaruan. Nah, salah satu contoh misalkan ada salah satu peneliti Ghazali itu yang mencontohkan begini, penciptaan berketerusan itu misalkan gini, sidik jari itu sudah setiap orang kan beda, sudah bermiliar-miliar orang sejak berapa juta tahun manusia ada itu, berapa ribu tahun, enggak sampai jutaan tahun ya, Homo sapiens itu kapan, tapi intinya sudah lama sekali, itu selalu berbeda-beda. Artinya apa? Itu kalau dijelaskan dengan hukum yang statis itu kok nggak masuk akal gitu kan. Itu lebih masuk akal kalau dijelaskan bahwa memang ada sesuatu yang dinamis di alam ini. Nah, kalau Ghazali mengatakan ya itu adalah intervensi Tuhan gitu. Begitu kalau Benson kan bukan. Kalau Benson mengatakan ada elan vital gitu kan. Ada elan vital yang kemudian bergerak, tapi bergeraknya nggak ke arah mana nggak jelas kan, itu kan ibaratnya ya cuma bergerak aja, pokoknya dinamis kan gitu. Kalau Ghazali nggak, itu ada karena Tuhan. Dan kemudian sebenarnya kritik kausalitas itu salah satunya juga Ghazali itu ingin menetapkan bahwa secara ilmiah mukjizat itu mungkin gitu. Kalau dengan mekanis tadi kan, apalagi sains sama sekarang nggak ada apa itu laut merah dibelah-belah, masa ada jadi ular, bohong kan salah satu kritik Hume begitu. Hume mengkritik bahwa testimoni itu nggak valid gitu kan, karena ya, itu yang satu uniknya juga begitu, dia tiba-tiba kalau dalam soal itu karena dia seperti materialis juga nggak valid itu semuanya, itu mana ada kan. Salah satu argumennya adalah itu testimoni itu muncul ketika sains belum berkembang, jadi kita nggak bisa mempercaya itu. Tapi kalau dengan kuantum tadi kan, misalkan kuantum juga menetapkan bola mungkin nggak kalau dilempar nembus tembok, ya mungkin. Tapi kalau saya lempar kok nggak nembus tembok, lah kan regularnya nggak kayak gitu. Kan jadi ada kemungkinan kan gitu. Jadi testimoni itu nggak bisa langsung disalahkan, ya, bisa jadi betul, tapi bisa juga salah gitu loh maksudnya. Tapi kalau itu kan sudah langsung, nggak mungkin, mukjizat nggak ada gitu kan, mana ada gitu. Kalau itu ya mungkin aja gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi ada sesuatu yang apa namanya. Ya, kalau memang kemudian sains tidak bisa menetapkan secara lebih jauh mukjizat atau bukan, maka itu kan dia Ghazali mengatakan disitulah limitasi filsafat, disitulah masuk teologi gitu kan, untuk menjelaskan mukjizat itu kan. Tapi kemungkinan saja mukjizat itu maksudnya tidaklah sesuatu yang mustahil secara logika seperti gitu loh. Dia ingin membasiskan di situ. Jadi itu mungkin tanggapan saya, Mas. Terus. Gimana Mas Yoris? Ya, ada Ibu Ari Kamayanti, Mas Nurudin. Ya, monggo Ibu Ari Kamayanti. Selamat malam semuanya. Mas Dimas, selamat malam. Malam, Mbak Ari. Iya, akhirnya bisa bergabung. Mohon maaf, perlu waktu menata banyak hal. Turut berduka cita kami, turut merasakan kehilangan. Terima kasih. Jadi malam ini menarik sekali sih bahasanya, dan yang saya pahami itu akhirnya dari penjelasan Mas Nurudin. Makasih Mas Nurudin. Itu bahwa sebetulnya jika kita meletakkan tadi ya kritik mendasar tentang ontologi, bahwa jangan melihat realitas pada tataran yang fenomena yang empiris saja, gitu, tapi lihat sesuatu di balik itu, bahwa Tuhan ada, maka sebetulnya kita sebenarnya tidak perlu mengkritisi kausalitas, karena Tuhan sendiri menciptakan kausalitas itu bagian dari manusia-manusia yang berpikir. Kalau dalam Quran kan, wahai manusia-manusia yang berpikir, kita diminta untuk berpikir, dan berpikir itu kan rasional. Dan kalau tadi dari penjelasan Mas Nurudin, sebetulnya Ghazali sendiri tidak menolak kausalitas ya, menyebutnya tadi apa ya, korelasional ya Mas ya, korelasional. Sebetulnya saya nggak bertanya, tapi ingin mengajukan sebuah preposisi gitu ya. Apa yang harus kita lakukan saat kita kemudian memahami hal itu secara konsekuensi bagi kita yang beragama, maka ya kausalitas itu ada. Jadi misalnya saya akan ambil analogi ya, misalnya bagaimana seorang anak itu tercipta gitu ya. Anak tercipta itu jika ada sebuah penyatuan antara sperma dengan telur. Nah itu secara ini ya, secara kausalitas ya. Jika sperma bertemu dengan telur dan sperma mampu menembus telur, maka akan terjadi pembuahan dan seterusnya. Itu secara ilmu, dan itu oke gitu kan, secara kausalitas itu oke.
Tapi yang ternyata tidak oke, dan kita semua paham, saya rasa, baik Islam maupun Nasrani yang mempercayai Siti Maryam, atau mungkin dalam Nasrani itu Bunda Maria gitu. Bagaimana ternyata Nabi Isa atau Yesus itu kemudian ternyata terciptakan tanpa harus melalui if then tadi, atau tidak ada kausalitas. Sehingga menarik untuk melihat bahwa iya ya, ternyata apa yang kita anggap tadi mungkin faktor yang di luar itu semua itu ada, dan itulah kekuatan Tuhan. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, dan yang harus kita mungkin tidak jawab ya, tapi kita aksikan bersama-sama adalah bagaimana kemudian kita mengajarkan itu gitu. Artinya gini, misalnya suatu saat nanti mungkin Kak Dimas atau Kak Nurdin punya anak gitu ya, terus ngajarin gitu ya bagaimana penciptaan bayi gitu ya. Bagaimana kemudian kita mengajarkan bahwa kapan ruh itu ditiupkan ke dalam janin. Di mana ruh itu berada sebelumnya. Karena ini adalah hal-hal yang tidak masuk dalam pelajaran biologi ya, saya rasa ya. Kan tidak ada gitu ya. Bagaimana kita mendapatkan rezeki, siapa yang mendistribusikan rezeki, lalu apa tugas malaikat, kita diajarkan tentang malaikat dan tugas-tugas mereka, tetapi bahasan ini tidak ada dalam kajian ekonomi misalnya. Nah ini yang menurut saya menarik ya, bukan ke arah pertanyaan ya Kak ya, lebih ingin apa aja sih sama teman-teman circles yang sudah agak lama tidak berkontak, dan juga ingin menyampaikan tadi sebuah preposisi apa yang mungkin bisa kita lakukan ya, untuk mengembalikan jati diri tadi sebetulnya bagi orang-orang yang memahami ontologi ilahiyah lah kalau kita mau menyebutnya ke dalam apapun yang kita lakukan. Itu mungkin ya Kak ya, makasih sudah diberikan kesempatan. Ya, terima kasih atas komentarnya yang menarik dari Dr. Ari Kamayanti ya, terkait dengan apakah kemudian Ghazali adalah tidak menolak kausalitas semacam itu, dan ya secara natural apa yang misalkan seperti tadi anak lahir dari orang tuanya begitu kan, itu kan suatu yang kausalitas juga gitu kan ya. Kalau mungkin saya tanggapi sedikit aja, Ghazali tadi memang ya kalau tadi bagaimana juga posisi kuantum ya, itu tidak menihilkan adanya regularitas gitu. Regularitas tadi bisa dimaknai juga tadi seorang anak pasti lahir dari orang tuanya ya kan. Kalau ada yang tulisan ada anak yang kok tiba-tiba muncul sendirinya itu apa, nggak mungkin kan gitu ya. Itu kan disebut sebagai regularitas kalau dalam istilahnya Ghazali. Jadi kuantum juga menyebutnya sebagai regularitas. Jadi memang ada suatu yang reguler macam itu, tapi tiba-tiba misalkan ada juga tadi misalkan Adam misalkan begitu kan, manusia pertama begitu kan, kalau dalam teologi Islam atau dalam Kristen Yahudi juga semacam itu, ya itu bukan masuk dalam yang semacam itu yang lain gitu. Jadi bagi Ghazali regularitas itu ada, seperti tadi dengan kasus yang ekstrim, bukan berarti juga buku kemudian kita meninggalkan gitu kan, meninggalkan rumah terus jadi Buddha gitu ya. Ya begitu, jadi di situ ruang untuk sains ada gitu. Jadi Ghazali kan seringkali kan dikatakan kalau nolak kausalitas berarti sains nggak mungkin, nggak ada hubungan dan lain. Ada regularitas. Kuantum juga mengatakan begitu. Memang ada regularitas gitu. Jadi sehingga kita bisa sampai pada situ, tapi kita tidak sampai pada sifat yang memutlakan ya tadi kalau dalam bahasanya itu Ari Kamayanti tadi. Kemudian kita menihilkan yang tadi di luar yang biasa kita lihat empiris tadi. Hume kan juga mengatakan itu pasti itu nggak ada kan, semacam itu. Jadi justru kalau istilahnya Ghazali tadi alam semesta itu kontingent ya istilahnya dengan kemungkinan. Jadi yang tadi regularitas yes, jadi sains itu bisa berjalan. Tapi kemudian yang eksepsionalitas, yang pengecualian-pengecualian, yang istilahnya anomali-anomali atau dalam kuantum misalkan bola kuantum tadi menembus tadi, ya mungkin juga terjadi. Jadi sehingga sains bisa berjalan, tapi sesuatu yang tanda kutip itu supranatural atau mungkin dalam hal ini mungkin mukjizat atau semacamnya ya bisa juga berjalan juga. Jadi itu dua hal yang ya betul, bukan berarti maknanya kita nggak perlu sains lagi, bukan. Jadi di situ kalau kita belajar dari
Ghazali dan dari kuantum kita bisa tetap sains tapi juga tetap mungkin apa ya wise, mungkin punya wisdom ya untuk tidak terlalu yakin gitu. Orang kan biasanya kan pokoknya gitu enggak gitu. Ada kemungkinan yang semacam itu. Jadi mungkin itu komentar singkat saya kepada Ibu Ari. Terima kasih. Ini ada juga yang di chat ya pertanyaannya dari siapa nih? Mas ini ya. Mas Irfan ya tadi. Irfan ya. Menarik bila soal empirisme dan kausalitas dikaitkan pada soal wabah ini. Bisakah keluar kritik atas penanganan wabah yang kini serba generalis? Ini bisa dipahami dari berbagai sisi ya kalau tentang wabah. Jadi memang namanya seakan-akan misalkan kalau wabah itu kemudian pendekatan yang dominan, kemudian mungkin pendekatan yang sangat saintifik begitu kemudian menihilkan yang lain, itu juga nggak benar juga. Maksudnya kalau nggak salah ya banyak studi-studi misalkan tapi ini dari perspektif psikologi misalkan bahwa misalkan justru keimanan misalkan begitu kan, tapi psikologi tidak bicara tentang soal kausalitas itu ada enggak, maksudnya itu juga penting karena sebagai kalau dalam psikologinya siapa itu namanya yang Viktor Frankl ya. Viktor Frankl itu kan harus ada pendasaran tentang makna kehidupan. Jadi kalau maknanya semakin surut begitu kan, jadi dia akan semakin pesimis dalam jalan kehidupan dan mungkin akan semakin bisa jadi stres, bisa jadi bunuh diri dan lain-lain. Misalkan di sini sains itu misalkan bisa menguatkan, tapi juga iman misalkan itu juga bisa menguatkan karena kemudian kita yakin ada kita tidak sendiri misalkan semacam itu bisa dalam konteks semacam itu. Tapi juga dalam konteks wabah misalkan Al-Ghazali misalkan dalam konteks ini juga bisa dimaknai secara terbalik juga, maksudnya dalam arti dia tidak menentang adanya regularitas tadi. Antum juga tidak menolak regularitas, kan juga banyak orang yang misalkan wah lu nggak ada tuh apa itu hoax itu juga bisa. Jadi bukan berarti kita serba tidak terprediksi juga tidak. Tapi maksudnya kita juga bisa merancang kira-kira yang solusi-solusi berbasis sains tadi juga dimungkinkan gitu, karena ada generalitas. Jadi sains mungkin, yang non sains itu juga mungkin di dalam wabah semacam itu. Dan ini juga kalau kita jadi berbicara soal Hume ya, Hume. Jadi kadang-kadang kita juga meluaskan pandangan soal wabah. Jadi kan kadang-kadang tadi wabah corona misalkan salah satu analisis misalkan kita itu karena merasa gini, itu wabah itu kan gini, sesuatu yang tidak terprediksikan. Tadinya kalau kita berbicara wabah itu levelnya paling hanya wilayah tertentu, ya kan? Itu kan karena kita terlalu meyakini tadi event itu regularitas event yang soal berulang-ulang, dan kemudian kita akan mengasumsikan, kita yakin mengekspektasikan bahwa itu pasti akan semacam itu polanya, kan begitu. Tapi ternyata corona ini membuktikan, di level dunia, level global ya bisa. Tadi kan mungkin penanganan flu burung paling cuma di Cina, paling cuma di Asia Tenggara, paling cuma di Asia Timur begitu kan, sudah bisa. Nah, ternyata kita harus di sini mungkin di sini juga misalkan Hume ya, dan kemudian kemungkinan tadi ya, karena alam tadi kalau misalkan Ghazali kita mengatakan kontingensi, jadi kita harus siap hidup di dalam era yang dipenuhi dengan uncertainty. Uncertainty bukan berarti maknanya negatif ya, tapi justru kita selalu mesti harus mengkoreksi diri, meningkatkan diri dengan berbagai kemungkinan yang terjadi. Nah itu nanti kalau soal uncertainty itu mungkin nanti kapan-kapan kita bisa membahas tentang ada perkembangan teori menarik yang disebut sebagai teori post normal. Itu basisnya salah satunya teori kuantum itu. Itu filsafat, bukan ya, saya nggak bisa mengatakan tradisi filsafat yang distinktif ya, tapi satu teori baru, satu kajian baru yang disebut sebagai post normal. Itu
kajian tentang bagaimana kita hidup di era-era uncertainty yang ditandai dengan berbagai macam tadi. Kita tidak bisa 100% memprediksi sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang normal besok bisa hancur kan semacam itu. Jadi itu kita bisa melihat bahwa dari kritik kausalitasnya Ghazali, dari Hume, dari Nagarjuna, dari apa tuh namanya Zhuangzi yang kritik rasionalitas, yang melihat regularitas itu pasti bisa ditentukan, ini ternyata juga berguna untuk bagi pengembangan tradisi-tradisi ilmuwan yang lebih kontemporer mungkin semacam itu. Jadi kalau dalam melihat pandemi tadi kita bisa melihat dari berbagai sisi, kita bisa menetapkan regularitas berarti sains itu mungkin juga. Tapi kita juga bisa memungkinkan kemungkinan yang lain sehingga tidak hanya science based gitu aja kemudian terlalu itu pasti dengan vaksin pasti bisa. Ternyata sekarang Omicron itu butuh yang lain, butuh apa tuh namanya booster gitu kan. Tapi juga bukan berarti kok dulu tak lepas saja, ya enggak juga. Jadi justru malah kita harus berpikir secara lebih holistik kalau saya memandangnya begitu. Mungkin itu tanggapan saya terhadap Mas Irfan ya. Ya, Mas Irfan. Ya, dan sudah jam 10 malam ini Mas Nurudin. Oh iya. Ya emang. Ya, terima kasih banyak Mas Nurudin ya buat kesempatan kami belajar bersama Mas Nurudin ya pada malam hari ini. Dan luar biasa. Malam hari ini adalah rekor kelas Circles dengan durasi terlama. Selama hampir 2 tahun Circles berdiri. Dan masih banyak sahabat yang stay. Luar biasa. Thank you banget sahabat sekalian. Ya tadi bahwa bagaimana di awal mungkin yang konklusi pertama bahwa ya dengan membincangkan berbagai tradisi filsafat yang ada, kita juga bisa mendapatkan berbagai perspektif yang lebih kaya ya. Tadi ada yang kritik dari segi epistemologis, ada ontologis, ya, itu bisa mengayakan semacam itu. Dan ini bagian dari, menurut saya itu bagian dari upaya dialog antar peradaban ya, bahwa ya dari peradaban Barat, dari peradaban Islam, dari peradaban Cina, dari Jepang, dari India, dari mana, di Yunani begitu juga ternyata punya concern yang sama. Dan kemudian juga yang kedua ya, jadi sesuatu yang tampaknya asing begitu ternyata juga punya relevansi dengan perkembangan ilmu kontemporer gitu kan. Misalkan dalam kuantum atau tadi misalkan muncul ada yang disebut sebagai tradisi post normal gitu, semacam itu. Jadi itu juga penting. Jadi bukan sesuatu yang ngawang dengan filsafat. Ada juga konklusi yang ketiga mungkin tadi ya, dengan ketika kausalitas yang kalau kita maknai secara personal saja, itu kita bisa lebih wise ya dalam melihat kehidupannya. Kita tidak terburu-buru untuk menyimpulkan itu pasti begitu. Mungkin ada kemungkinan yang lain, ada potensi yang lain, sehingga kita di sini dituntut untuk juga lebih mempersiapkan begitu, lebih waspada. Tapi satu sisi juga penuh dengan potensialitas karena kan dunia tidak statis ya. Kalau orang psikologi sangat suka sekali dengan kutipan I am possible gitu kan, bukan impossible, I am possible. Jadi di dunia yang ya kan, di dunia yang tidak statis, tidak mekanis, tapi justru kontingensi, ini berbagai kemungkinan bisa terjadi. Bah, itu juga salah satu prinsip dari studi post normal ya, justru masa depan yang lebih baik gitu bisa dicapai dengan cara yang tidak linear gitu kan. Itu jadi mungkin konklusi saya semacam itu. Jadi kita lebih bijak ya dalam menjalani kehidupan dari sebagai sistem ya, sebagai sistem yang saya pikir masih relevan untuk hari ini. Mungkin itu aja Mas Dimas.